Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu film jadul. Ya apa kabar lur, sehat-sehat kabeh dan lancar kabeh puasane yo. Balik maneh mbakku Icang kaleng kerupuk biru seperti biasa sesuai beberapa requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengidul film komedi adventure berjudul Land of the Lost tahun 2009. Sangat dagelan dan epic film ini lur, jadi nonton sampai habis ya. Land of the Lost bercerita tentang seorang ilmuwan yang pergi ke dimensi lain dengan alat mesin waktunya. Bersama tim barunya mereka mengalami kejadian-kejadian super absurd gabungan dari film Indiana Jones, Jurassic Park dan juga E.T. yang sangat-sangat lawak. Bagaimana keseruan film ini? Langsung kita gas pantun aja. Bule tu mini asyik ngabuburit. Monggo sekeca agen Arit. Get on your horse, Rick Marshall! Film dimulai dengan seorang astronot yang turun kembali ke orbit bumi, tapi terjebak di suatu tempat yang sangat aneh di dalam ruang dan waktu. Dia meminta bantuan kepada tim penolong, tapi tidak ada satupun yang menjawab. Sampai akhirnya dia tewas diburu seekor dinosaurus, dan inilah Land of the Lost. Dr. Rick Marshall adalah seorang paleontologis yang lumayan nyentrik. Hari itu Rick menjadi bintang tamu di acara Talk Show Today yang dibawakan oleh Matt Lauer. Rick ditanya soal teorinya dalam mengatasi krisis bahan bakar fosil dunia, yaitu teori kuantum paleontologi yang menggunakan lengkungan waktu. Atau gampangnya pakai time travel gitu lur, membawa energi dari masa lalu ke masa depan. Alih-alih membahas tentang teori cemerlangnya, Matt lebih fokus ke riset penelitian Rick yang sudah memakan $50 juta uang pajak negara lagi selama 5 tahun. Dengan hasil yang gak jelas itu pun masih minta nambah. Bukan itu aja, teori Rick juga dibantah sama mendiang ilmuwan besar yaitu Om Stephen Hawking. Ya karena emang gak masuk akal lur, mana dari awal talk show ini kelakuannya Rick ada aja promosiin bukunya lah, mau ngerokok di studio sampai tiba-tiba pergi cuma gara-gara ditanya kejelasan teori tersebut. Smoke in the studio. Okay, no one told me that. Look, there are... In my book. I know we plugged the book. My other car is a time machine. So you know what, this interview's over. Why? Are you out of your mind? 3 tahun kemudian, Rick mempresentasikan alat buatan yang mendukung teorinya yaitu tachyon amplifier, di mana alat tersebut bergerak menyamping dalam aliran waktu ke dimensi lain, tempat bertemunya masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tapi ternyata Rick hanya presentasi di hadapan bocil-bocil SD. Travel sideways in time to another dimension where past... I've designed such a device. I give to you tachyon amplifier. Sudah jelas bocil-bocil ini tanya hal-hal yang gak penting ya kan, Pak? Kalau kita lempar ganja 1 ton ke matahari, apakah semua orang di dunia akan nge-fly kayak gitu, tanyanya lur. Jelas mereka semua langsung diusir sama Rick. Lalu seorang mahasiswi S3 dari Cambridge bernama Holly Cantrell mendatanginya, yang ternyata dia mengagumi karya-karya Rick, juga setuju dengan ide takyonnya. Tapi karena talk show 3 tahun lalu bersama Matt, Rick menjadi bahan bulian, dikeluarkan dari organisasi Sains Umum, menyalahkan dirinya sendiri dan belum menyelesaikan tachyon amplifier tersebut. Holly pun membuktikan kebenaran teori Rick dengan menunjukkan sebuah fosil berumur 265 juta tahun yang di tengahnya tercetak sebuah korek api. Holly menemukan benda tersebut di sebuah goa di padang pasir beserta sebuah kristal energi tachyon murni. Betapa terkejutnya Rick melihat cetakan korek tersebut yang ternyata persis dengan korek api miliknya. Itu artinya korek tersebut berasal dari masa lalu. Captain Kirk's nipples. Keesokan harinya, Holly kembali ke lab Rick dan menemukan dirinya telah terkapar karena begadang dan kebanyakan makan. Tapi Rick akhirnya berhasil merampungkan tachyon amplifiernya dan terdengar lagu anak-anak ketika alat itu dihidupkan. Rick pun beralasan, oh itu nggak sengaja masuk dari harddisk katanya. Karena Rick masih belum berani mencoba alat buatannya, Holly pun memaksa Rick mengetes tachyon amplifier di tempat fosil itu ditemukan. This is probably the greatest work of genius in the last 100 years. They go and test this little device in the field. On the verge of major discovery. Now get up. Here it is. This is where I found the fossil. Devil's Canyon Mystery. Ternyata goa tersebut berada di Dufan Mini yang sudah terbengkalai. Mereka pun bertemu Will Stanton, pemilik toko oleh-oleh sekaligus tour guide di sana. Setelah itu Will mengantarkan mereka ke dalam goa dan meminta bantuan asistennya bernama Ernie untuk menjaga toko tersebut. Prepare to meet your darkest fears. Woo! Cave ride begins.
Will pun menjelaskan asal-usul goa dengan sangat lebaynya yang katanya sudah berumur 1000 tahun dengan 100 misteri di dalamnya. Padahal sebenarnya ya cuma wahana biasa, Lur. Lalu tiba-tiba tachyon amplifier berkedip-kedip dan menunjukkan radiasi tachyon yang begitu besar. Rick pun langsung mengaktifkan alat tersebut dan yang terjadi Earthquake! Greatest earthquake ever known! Why are we moving so fast? Mereka bertiga terdampar di sebuah padang pasir yang terdapat kapal Viking, pesawat Cessna, dan juga pintu tokonya Will. Itu artinya alat tachyon amplifier benar-benar berhasil dan teori Rick juga terbukti benar, di mana masa lalu, masa kini, dan masa depan bercampur aduk menjadi satu. Tapi sayangnya tachyon amplifier Rick yang terjatuh di sungai hilang entah kemana. Padahal alat tersebut satu-satunya jalan agar mereka bisa pulang. Holly pun merekam kebahagiaan Rick melihat tempat tersebut, sampai akhirnya mereka melihat dua manusia purba yang akan membunuh satu temannya. Dengan sok jagoan, Will mencoba mengelabui mereka menggunakan api, tapi korek tersebut malah diambil dan untungnya satu manusia purba bernama Chaka berhasil selamat. That Lauer can suck it! Oh, We're friends. Mereka bertiga pun berkenalan dengan Chaka dan Rick berniat menyembuhkan luka di kakinya. Tapi Chaka berontak karena mengira Rick akan mencelakainya. Lalu tiba-tiba, How dare you! How dare you! alhamdulillahnya Holly bisa sedikit bahasa primata dan memberitahu jika Rick adalah seorang pemimpin sekaligus teman. Tapi tiba-tiba mereka diikat dan digantung oleh sebuah akar. Dan Rick baru sadar jika tempat itu adalah tempat makannya seekor predator. Karena ada banyak tulang belulang juga baju astronot yang tewas sebelumnya di sana. Mereka berempat pun berusaha lolos dengan berayun-ayun layaknya pajangan bandul. Sampai akhirnya Good form, everyone! hampir aja kegigit ya kan. Untungnya mereka berhasil lolos dan langsung kabur dari kejaran T-Rex. Tapi sempet-sempetnya dong Holly punya ide buat ngambil foto dulu dong sebagai bukti kebenaran teori Rick. Will pun diminta berpose padahal T-Rex lagi ngejar di belakangnya. Mereka pun terus berlari menyeberangi jurang dan bertemu dengan Chaka. Untungnya T-Rex nggak berani nyebrang karena takut terjatuh. Tapi karena Rick mengatakan T-Rex adalah makhluk terbodoh di dunia dan otaknya hanya sebesar biji kenari, T-Rex yang mendengar perkataan Rick langsung melompat dan menyerang mereka. It's the T-Rexes who are the real dummies of the world. In fact, Chaka, after all, his brain is the size of a walnut. Really compromised by that perception. I think this chasm is 1,000,000 miles wide. Hey! Chaka, your masters, please! He's looking at you, Marshall. Is it gone? Yeah. Pussy. Mereka berempat pun memutuskan bermalam di gua tersebut. Chaka juga menjelaskan tentang dirinya yang ternyata adalah seorang pangeran di kerajaannya. Namun teman pembunuhnya tadi berniat merebut tahtanya dengan cara membunuh Chaka. Lalu karena Rick masih membahas otak T-Rex yang hanya sebesar biji kenari, T-Rex pun kembali mendengarnya, mengamuk dan melemparkan buah kenari yang ternyata di sana ukurannya sangat besar. Brain the size of a walnut. It's a walnut. Keesokan paginya, Will kembali bersama Chaka membawa buah-buahan dari hutan. Chaka pun mempersilahkan Rick untuk membuka buah tersebut dan ternyata isinya penuh dengan semut-semut jumbo makanan kesukaannya Chaka. Very meaty. Tak lama kemudian terdengar suara kencang dari luar beserta kilatan cahaya. Rick pun seperti mendapatkan pesan di pikirannya dari seorang alien yang meminta tolong dari kejauhan. Dia langsung mengikuti nalurinya pergi ke sumber cahaya tersebut dan yang lain pun mengikutinya. Mereka pun sampai di sebuah reruntuhan kuno dengan menara transparan di tengahnya. Dan karena penasaran, Rick dan Will pun menyentuh menara tersebut, tapi sambil nyanyi-nyanyi karena merasakan getaran di dalamnya. Sumpah absurd banget, lur. So dumb and childish. Do you believe in love after love? This is where ancient ancestors hosted the Latin Grammys. I don't think you're strong enough. I can feel something inside me say, believe in life after
Setelah itu Chaka berusaha memperingatkan ada bahaya yang akan menyerang. Tapi jelas Rick and Friends gak paham omongannya Chaka ya kan. Lalu tiba-tiba muncul alien selistak yang mengepung mereka. Dan Holly berusaha melawan dengan tali gespernya. Sampai akhirnya Rick menyadari patung-patung di sana yang matanya bisa memantulkan sinar. Dan langsung memakai gesper Holly sebagai pantulannya. Tiba-tiba terbukalah sebuah pintu rahasia. Dan mereka langsung kabur ke dalam sana. Ternyata itu adalah ruangan tanpa batas dengan banyak pecahan kaca. Dan mereka bertemu dengan Enix si Altrusia, alien yang memanggil Rick lewat pikirannya tadi. Enix ternyata bisa bahasa Inggris dan sudah mengenal Rick. Dia membutuhkan bantuan Rick untuk menghentikan Zarn yang akan menguasai alam semesta dengan kekuatan kristal Tachyon. Dan planet bumi akan jadi sasaran selanjutnya. Zarn hanya membutuhkan satu alat lagi untuk menjalankan rencananya, yaitu Tachyon Amplifier buatan Rick. Alat itu jugalah yang menjadi kunci untuk mereka kembali ke bumi dengan kristal Tachyon yang dijaga oleh Enix sebagai pintunya. Sayangnya alat tersebut masih belum ditemukan, tapi Enix yakin alat itu berada tidak jauh dari sana. Meskipun Will memiliki firasat buruk tentang Enix, tapi Rick akan tetap membantunya untuk menyelamatkan alam semesta dan bisa kembali ke bumi. Bring it to me and rescue us all. Find it before the Zarn does. Wish to return home, these crystals are the doorway. You and I are so smart. The space-time continuum. Rescue the universe. Setelah itu, mereka pun pergi mengikuti Chaka ke sebuah lapangan yang sangat luas dengan berbagai hal dari seluruh dunia. Ada Titanic, jembatan Golden Bridge, Alpha Midi, sampai patung Sphinx. Mereka juga melihat rakit yang digunakan tur Goa sebelumnya dan sangat yakin Tachyon Amplifier ada di sekitar sana. Tiba-tiba jatuhlah sebuah mobil es krim lengkap dengan seabang-abangnya yang langsung dilahap oleh para Velociraptor. Tak lama kemudian muncullah dua dinosaurus, yaitu T-Rex sebelumnya dan juga Allosaurus. Karena sebelumnya Rick menyiram dirinya dengan air pipis dinosaurus dengan tujuan agar tidak terdeteksi oleh T-Rex. Tapi yang ada malah kebalikannya. Kedua dino itu tertarik dengan bau Rick dan langsung mengejarnya. Sampai akhirnya Crap balls. On. Get on your horse, Rick Marshall. The effing cannon fire! Package has arrived. Out! Alhamdulillahnya mereka berhasil selamat dan jatuhlah Tachyon Amplifier yang ternyata telah dimakan oleh Allosaurus tersebut. Baru aja seneng alatnya sudah ditemukan, tiba-tiba Pterodactyl datang membawa alat itu kembali. Rick pun mulai putus asa dan enggan melanjutkan pencariannya lagi. Mendengar itu Holly pun sangat kecewa dengan Rick sebagai sosok yang selalu dikaguminya dan pergi mencari alat tersebut bersama Will juga Chaka. Usut punya usut, ternyata Holly telah dikeluarkan dari kampusnya karena dia percaya dengan teori kuantum paleontologinya Rick. I sold to your theories and then I got tossed out of Cambridge for it. Malam itu, Holly menghabiskan waktunya dengan menulis perjalanannya di sana. Sedangkan Chaka curhat ke Will jika dia rindu kampung halamannya yang sangat indah. Bahkan ada 7.000 wanita yang selalu melayaninya tanda kutip. Tak lama kemudian, Rick datang meminta maaf sambil bernyanyi menggunakan banjo. Dan sudah kembali semangat mencari Tachyon Amplifiernya demi menyelamatkan dunia bersama Enix. Lagi enak-enaknya nyanyi meskipun gak apa lirik, seekor nyamuk purba menghisap darah Rick sampai dia lemas. I feel weak. Keesokan paginya, mereka bertiga bergegas menaiki gunung ke sarang Pterodactyl. Untungnya alat itu masih bekerja normal dan suara lagu anak-anak juga memudahkan Rick menemukannya. Di kawah gunung tersebut, mereka harus melewati kaca vulkanis super tipis dan telur-telur bayi Pterodactyl. Wah, langsung Will dan Chaka pura-pura tidur nggak mau bantuin ya kan? Dengan pasrahnya Rick pun melewati telur-telur tersebut dengan sangat berhati-hati dan berhasil mendapatkan alat itu kembali. Tapi tiba-tiba telur-telur menetas, bayi-bayi mulai menangis dan sang induk Pterodactyl sebentar lagi akan menuju sarangnya. Holly pun sadar bahwa lagu dari Tachyon Amplifier tersebut adalah lagu Nina Bobo dari bayi-bayi Pterodactyl. Dan mereka semua langsung menyanyikan lagu yang sama agar bayi-bayi terdiam, termasuk Chaka. Kok bisa ikutan nyanyi coba si Chaka? Astagfirullah. To get this job, I really need this job. How many boys, how many girls, how many people does he? Boys, how many girls?
Untuk merayakan kesuksesan mereka selama dari situasi tersebut, Rick, Will, dan Chaka berenang sambil minum buah-buahan yang bikin kobam. Di saat yang sama, Holly mengaktifkan tachyon amplifier yang membuka gerbang ke suatu goa dan masuk ke dalam sana. Sedangkan Rick and the gang yang gak nges saking asiknya mabok buah-buahan tiba-tiba didatangi kepiting raksasa. Tapi dia terperosok jatuh ke dalam air dan muncul lagi dalam keadaan sudah direbus dan siap disantap. Bahkan sejeruk nipisnya buat ngesemin daging kepiting juga ada. Absurd banget, sumpah gak ngerti lagi aku. Krik. Well, a lot of good food, good times. He's hilarious. You're funny. His jokes are disgusting. Di lain sisi, Holly yang masih berada di dalam goa melihat banyak kristal juga telur dinosaurus dan mengambilnya. Lalu tiba-tiba muncullah pesan hologram dari Zarn yang melarang siapapun percaya dengan Enix. Karena sebenarnya dia adalah seorang tawanan yang sudah menguasai kristal dan berniat menguasai alam semesta dengan aliens Lista. Sampai akhirnya Holly menemukan pesan hologram tersebut berasal dari mayat Zarn yang telah dibunuh oleh Enix. Holly yang mengetahui fakta bahwa Enix lah yang sebenarnya jahat akan kembali memberitahu teman-temannya, tapi aliens Listak sudah keburu datang menculiknya. Enix, no! I've got to go more than that. Di luar, Rick and the gang yang baru sadar dari mabok-mabokannya langsung mencari Holly di dalam goa tersebut. Karena mereka menganggap Zarn lah yang telah menculik Holly. Chaka pun diperintahkan untuk menjemput Enix. Lalu sesampainya di dalam goa, Rick dan Will bukannya menemukan Holly malah ngeliat aliens Listak yang mau aselole. Capek. Our own little private show. You're right. He's totally tapping that ass. Oh god, this shit. Berkat kulit tersebut, Rick dan Will bisa mengikuti upacara persembahan di kuil Silistak. Lalu terlihat Holly yang akan dijatuhkan ke lubang lahar karena dianggap sudah berkomplotan dengan Enix. Rick dan Will pun akhirnya tahu fakta sebenarnya jika Enix adalah penjahat yang telah dihukum 10.000 tahun. Dan yang terjadi, You shall die as well. Seize them! ternyata selama ini Holly bukan hanya ngefans dengan teorinya, namun dia juga sangat mencintai Rick. Sampai akhirnya mereka sadar jika Rick sudah menyuruh Chaka menjemput Enix, dan sekarang dia sudah memiliki tachyon amplifier yang dirampas dari Holly. Ternyata kekuatan dari kristal tachyon mampu membuat alien Silistak yang awalnya pengikut Zar menjadi patuh dengan Enix. Enix pun menjelaskan rencananya yang akan segera menyerang planet bumi dan mengembangbiakan alien Silistak di sana. Setelah itu T-Rex pun tiba-tiba datang untuk menyerang Rick atas perintah dari Enix. Your world will be overrun by their scaly. With the power of the crystals, they are my slaves. And this? I have what I need. Kali ini Rick tidak mau menghindar dari masalah dan akan menghadapi T-Rex. Holly pun diminta pergi dari sana dengan cara yang cukup lebay. Sedangkan Will berjanji akan selalu berperang di sisi Rick, tapi tidak untuk saat ini dan langsung kabur dari sana. Sampai akhirnya Rick pun akan berduel dengan T-Rex. Ini lagi T-Rex nggak nyerang-nyerang nungguin mereka ngobrol. I'm there for you, okay? Anytime after now. Go! Ow! Marshall! Ugly! Setelah berbagai upaya dilakukan, Rick memberanikan diri melompat menggunakan tongkat untuk menendang T-Rex tepat di kepalanya. Tapi yang terjadi, He's gonna do it! Do it! Holly pun sangat marah ke T-Rex karena sudah memakan pujaan hatinya. Dan setelah T-Rex pergi dari sana, para alien Silistak pun datang kembali mengerubungi mereka. Karena sudah muak dengan alien-alien gak jelas itu, mereka bertiga pun melawan. Sampai akhirnya Rick tiba-tiba datang dengan menunggangi T-Rex tersebut. Where's he cool be if he slide down Grumpy's... Setelah semua pasukan Silistak dikalahkan, Holly dan Will penasaran gimana caranya Rick bisa selamat. Bahkan T-Rex sudah menjadi sahabat karibnya. Usut punya usut, ternyata Rick berhasil keluar dari silitnya T-Rex dan itu menyembuhkan sembelit yang selama ini dideritanya. Sungguh-sungguh luar biasa. Mereka semua pun segera masuk menara transparan tepat ketika Enix berhasil membuka gerbang ke bumi menggunakan kristal dan tachyon amplifier. Gak pakai babi, Rick langsung menyerangnya dan Will akan membantu menindih Enix dengan melompat dari meja kristal. Tapi yang terjadi,
Meskipun hanya satu kristal yang pecah, tapi sudah mengacaukan gerbang ruang dan waktu, termasuk menuju ke bumi. Rick pun langsung mengambil kristal takion murni milik Holly dan ditancapkan ke meja kristal. Tapi karena kristal berukuran kecil, gerbang tetap akan menutup sebentar lagi. Rick and Friends pun segera kabur dari sana dan Enix masih sempat menahan kakinya Will. Itu artinya Rick harus memilih antara temannya atau dunianya. Tapi tiba-tiba Will langsung menahan Enix bersama Chaka karena dia berniat tinggal di kerajaannya Chaka bersama sahabat baiknya tersebut. Will ingin memulai hidup baru di sana dan meminta mereka berdua segera kembali ke bumi. Somebody. A winner. Ow! Talking to my man Chaka. He pitches a pretty good world. Please, you can't leave me here like this with him. Yo, pass it on lockdown. I'm gonna stay. Holly dan Rick akhirnya bisa kembali ke bumi. Lalu Ernie pun bertanya kemana bosnya pergi. Dan Rick menjawab jika Will sudah berada di dunia yang lebih baik. Dunia di mana terdapat manusia purba, alien, dan juga dinosaurus, yaitu Land of the Lost. Di lain sisi, setelah Enix dikeroyok pasukan Slistak yang sudah tersadar, Will akhirnya berhasil membawa Chaka ke kerajaannya. Dan ternyata benar ucapan Chaka bahwa kerajaannya ditinggali 7.000 wanita yang siap melayani mereka. Bukan berbentuk monyet seperti Chaka, melainkan manusia normal yang sangat-sangat cantik. Kan menang banyak inti Will ya. Is what your women look like? Hop up. Be cool. Hey, yeah, okay. This was definitely a good choice. Setelah petualangan itu, Rick kembali hadir di talk show Matt Lauer dengan membawa bukti telur dinosaurus yang dibawa oleh Holly, beserta buku terbarunya yang ditulis berdasarkan perjalanan mengagumkannya, yang bahkan masuk buku terlaris New York Times selama 16 minggu. Dengan bangga dan cukup sombong, Rick pun memaksa Matt mempromosikan bukunya dan harus membaca judulnya, yang ternyata He's back with a new book and more startling evidence. Matt Lauer Can Suck It by Dr. Rick Marshall. It's a book. 16 weeks on the New York Times bestseller list. Abu, belum, masih ada after creditnya loh film kayak begini lur. Ternyata telur dinosaurus yang dibawa oleh Rick ketinggalan di sana. Dan tiba-tiba telur tersebut menetas dengan sangat plot twistnya. Buyar dan bumi pun dikuasai oleh alien Slistak. Film yang sangat lengkap dengan berbagai peradaban di dalamnya. Lawakannya super absurd, terutama yang scene makan kepiting itu. Ngapain bisa ada kepiting? Coba, mana dialognya ngaco pula. Sayangnya film semenarik ini flop alias gagal di pasaran dan rugi besar. Itu karena film ini nggak sesuai dengan series aslinya, yaitu Land of the Lost tahun 1975, yang sebenarnya tayangan bocil-bocil ya kan. Banyak penonton Amrik menganggap film ini merusak tontonan masa kecil mereka dengan lawakan-lawakan yang bersifat dewasa. Meskipun begitu, film ini sangat recommended banget lur komedinya dan wajib kalian tonton. Capek banget liatnya, tapi bagus. Tapi capek, tapi love you. Ya, gak jelas. Ya wes gitu dulu lor. Aku Icang undur diri, matur nuwun dan sino untuk putus asa dalam mengejar mimpi. But say yes untuk subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lor, selamat puasa.